Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Abdul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susana bana wa matina jadatina mustadin wa syekhina wa muallimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Jamaah salat Isya, tarawih, witir rahimakumullah. Alhamdulillah kita wajib bersyukur pada Allah. Kita ini termasuk yang dipilih oleh Allah untuk bisa menikmati Ramadan tahun ini. Mari kita sama-sama mengucap kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa saya katakan ini? Karena banyak saudara kita yang tahun yang lalu ya juga sama dengan kita. Bareng-bareng taraweh, takjil bareng, kemudian bahkan mungkin buka puasa bareng. Ternyata mereka sudah diambil oleh Allah, berada di alam barzakh. Ya, mudah-mudahan saudara kita yang kembali pada Allah benar-benar ditempatkan di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Dan kita ini masih diberikan kesempatan ini. Maka kalau seandainya kita diberikan kesempatan, kemudian kita gak menyia-nyiakan, tidak memanfaatkan kesempatan yang luar biasa, ya hemat. Karena kita belum tentu tahun depan juga ikut tarawih lagi, kan belum tentu. Nah ini loh yang membuat kita semangat. Maka kesempatan kali ini mari kita gunakan dengan sebaik mungkin. Nah saya ini dapat tema tentang ciri-ciri penghuni surga. Kiling yo bisi soal surga. Tapi setidaknya, mohon maaf, kata kuncinya gini. Gak ada orang itu gak pingin masuk surga. Walaupun dia penuh dengan dosa ya pingin masuk surga. Ada di antara jenengan cita-citanya, saya pingin masuk neraka. Gak ada itu. Buktinya apa? Doa-doa kita itu surga-surga tok. Doa tarawih itu surga tok. Wabil jannati dakhilin. Ya Allah, masukkan saya surga. Wa minan nari najin. Selamatkan saya ini dari neraka. Gak tanggung-tanggung, bukan hanya dimasukkan surga, langsung ini wis nafsunya muncul. Wa bi hurin in mutazawwijin. Ya Allah, ikatan saya dengan bidadari surga. Ayo. Ibu-ibu gak boleh cemburu ini. Kita tuh minta bidadari tadi itu. Sampai sadar tak betul jaluk bidadari mana? Kalau saya makanya tak mantap-mantap nawabi hurin in mutazawwijin ya Allah. Sampean amini, keturutan wis. Nah, kita mengharap bidadari dunia ono sing keturutan, ono sing enggak. Yes nanti aja ditunggu nanti bidadari sing asli. Setelah itu kita minta baju kebesaran surga, amin sundusi wa istabraqin mutalabisi. Orang itu kalau sudah pakai baju kebesaran surga itu kayak ganteng-ganteng, cantik-cantik. Orang itu kan ajine roko saka uson. Kadang orang itu enggak tapi ganteng tapi bajunya matching ketok ganteng. Nah, kemudian kita minta makanan surga, minuman surga. Ya semuanya ada tadi itu. Meminta amil jannati akilin, wa min labanin wa asalin musaffaina syaribin. Kita minta susu, kita minta madu. Dungane tarawih iku ya ngono iku, Mang. Sampe nek arti ini kan amin, amin. Alhamdulillah. Mane nek donga ya diresap. Nah, kalau kita sudah minta surga, jangan hanya sekedar minta. Yuk kita harus berupaya. Minimal kalau seandainya kita belum masuk surga ya memposisikan kita itu ya sebagai penghuni surga gitu. Tapi yo teori ini gampang sih, tapi lakonane iki yo angel. Aku dhewe saya sendiri juga kadang yo sulit. Ya mudah-mudahan dengan yang saya sampaikan ini saya bisa menjalankan dan utama panjenengan. Mudah-mudahan. Amin Allahumma amin. Apa penghuni surga itu cirinya seperti apa? Yang pertama itu, ini saya ambilkan dari kitab Durratun Nasihin. Sebenarnya banyak. Penghuni surga itu banyak ciri-cirinya, tapi saya ambil 4 saja. Yang pertama, wajhun malihah.
Kita harus latihan memasang wajah kita seceria mungkin. Ayo, gampang tak sulit? Seandainya kita nggak megang uang, apakah wajah kita masih ceria, tersenyum? Ayo, gampang angel. Angel. Maka Rasulullah memberikan iming-iming kan? Tabassamuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu pada temanmu itu sedekah. Gampang kan teori ini? Tapi orang itu kalau hatinya sudah gak tenang, apalagi hatinya wis bediteten ngono iku. Apalagi kalau kita lagi benci, wajah ini sudah mulai ya apa ya? Yes kuniku. Makanya ahli neraka itu nggak ada yang wajahnya tersenyum itu cemberut, makan sampai nanti cemberut terus itu latihan rokok itu. Kan gitu. Kita coba. Saya sendiri berusaha. Senyuman ini bisa nggak natural itu? Latihan itu. Ketemu orang senyum. Tapi mohon maaf, sekarang kan nggak bisa kita senyum, mau ada masker kok. Saya lupa, kadang ketemu orang itu sudah terbiasa senyum. Orang yang saya senyumin itu kok menengai, ternyata saya baru sadar, ternyata aku maskeran. Percuma lah saya senyum tadi. Makanya kalau ketemu orang maskernya dibuka, senyum. Dan senyuman yang asli itu ya 1 senti ke kanan, 1 senti ke kiri. Coba lihat, kadang kita itu kamuflase. Apa itu DP di WA atau jenengan kalau suka Instagraman itu atau Facebookan semuanya foto itu lah yo senyum tok itu. Padahal yo belum tentu hati ini sok senyum. Kadang itu dia itu menutupi sakit di hatinya, berusaha untuk senyum. Tapi kelihatan itu. Ketika kita senyum itu kan kelihatan manis. Bahkan fotografer itu paling pinter untuk mengambil trik biar yang dipoto itu senyum. Apa kalimat yang biasa terucap? Tempe, mosok kano, tahu, ya gak mungkin. Biasanya kan gitu kan ya. Kenapa? Karena wajah yang senyum, wajah yang ceria itu kita lihatnya juga senyum enak. Itulah penghuni surga. Makanya penghuni surga itu saling mengucapkan salam. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ini diawali dengan ucapan salam dari Allah. Jadi penghuni surga itu akan mendapatkan ucapan selamat dari siapa? Ucapan salam dari siapa? Dari Tuhan, dari Allah yang Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita bisa termasuk di dalamnya. Amin. Kenapa? Orang puasa itu kan ada 2 kebahagiaan. Bisoimi farhatani, farhatun inda iftari. Jadi senyuman kita itu ya sekali kong kate buka pula seneng sing ya. Jajan, apa mana gratisan, wis tambah seneng. Betul apa betul? Sing gare buka kan sampai seneng iku tuku dhewe. Apa mana duwe wis cumpon, uangnya pas-pasan kita maksa tuku. Mangane kak, apa mana harganya larang pisan. Iki kate ya Allah ngono. Jadi gak senyum. Makanya yang paling enak itu ketika kita makan gratis itu mesti senyum ini. Betul? Paling enak itu gratis. Dan di sini adalah banyak sumber-sumber gratis itu di sini. Maka jenengan kalau jenengan memang mau, saya kasih trik. Apa Ustaz? Jangan masak dari awal sampai akhir. Datangkan aja keluarganya di sini, suami, anaknya semuanya datang ke masjid Nurul Yakin. Buat apa? Takjil dan buka gratis. Kira-kira boleh atau tidak? Boleh kan? Oh wes. Takdir katakan boleh. Kalau ada teman kita yang bawa keluarganya ke sini gak oleh dipendelii, wes. Kan boleh kan tadi kan? Boleh. Kalau perlu tadi kan diumumkan, bila perlu, oh kemarin sih bapak-bapak jamaah sekalian kalau mau berkenan ini masih ada nasi bekas tepok bekas ya. Sisa buka puasa tadi silakan yang mengambil barangkali mau. Maka jenengan sedia aja ke sini, tas kresek besar. Setelah sholat maghrib, tolak, kok masih banyak daripada mubadir? Mubadir kan temannya setan. Innal mubadirina kan min ikhwanis seyatin. Yakin takmir itu nggak akan melarang. Pak Tamir, ini masih sisa banyak. Oke, kok jenengan kersosa, mesti ngono. Nggih, kula dameli sahur mangke. Alhamdulillah. Ngono iku sing gak percaya awet namanya. Oke, itu yang pertama nggih. Wajhun malihun. Angel lagi. Tapi kita harus latihan. Dengan kalau punya cermin, latihanlah senyum. Lapo cermin. Apa jenis? HP. Kadang gak ulah-ulah selfie gitu teman-teman. Baru di-upload. Macam-macam.
Jarang orang selfie jeblek itu jarang. Itu jadi jadi kalau sudah seperti itu ya beda lagi, nggak normal paling. Oke, berikutnya. Setelah wajah kita pasang yang seceriah mungkin, lisanun fasih. Setiap ngomong itu ngadem hati. Angel kan? Itu butuh latihan. Kita tuh kadang lihat atau mendengar orang itu nggak, saya loh kalau dia yang ngomong itu enak. Seakan-akan saya itu adem enak kalau dia ngomong. Tapi kalau dia yang ngomong, rasanya itu wis ketem-ketem. Lah yo, kenapa? Dia itu kalau ngomong itu pokoknya rokok, aku iki kafir, rokok, kiling-kiling surga iku kok iso angel men yo. Dia ngomong, kita semuanya berpotensi untuk masuk surga. Ayo. Selama masih di dunia ini kan semuanya kemungkinan bisa ke sana. Gitu. Jadi gitu. Nah, jadi kalau lesan kita sudah enak, kalau ngomong itu enak, yus kita berarti latihan ini. Penghuni surga nggak ada nyelekit-nyelekit. Mesti nyeneng no hati nih kabeh. Kita latihan. Dan latihannya dari mana? Ya dari hati. Kenapa? Lisanun fata nisbun wa nisbu fu'ad. Omongan seseorang itu tanpa dia sadar itu mencerminkan isi hati. Coba lihat, ketika jenengan mohon maaf, ketika jenengan dulu pacaran, yang diucapkan yang keluar itu kalimat yang jelek atau yang bagus? Bagus itu. Sayang. Kalimat sayang itu makanan sehari-hari itu. Gitu betul? Iya. Coba sekarang masih nggak keluar sayang itu? Botan, ibu jujur itu. Saya itu di WA tetap istriku sayang. Apa-apa Didik, sayang. Sayang, saya mau pulang. Pesen apa? Pesen martabak. Ya tunggu amplopan dari Nurul Yakin. Kode ini. Ya Allah, ya Rahman. Kan orang itu kalau ada rasa seneng, omongannya ya sayang. Bahkan dia ngapunten. Hiperbolnya. Kadang melebih-lebihkan itu. Kalau bahasa Arab itu, balagonya masuk itu. Orang Arab itu kan paling pinter masalah seperti itu. Makanya nggak heran kalau memuji Rasulullah sedemikian tuh. Anta syamsun, anta qadrun, anta nurun fauqa nurin, anta misbahun. Salah nggih? Anta siru. Kok balik ya? Nah, jadi yang kita ucapkan itu akan bagus kalau kita berupaya untuk membersihkan hati kita. Dan nanti ciri yang ketiga itu adalah qalbun taqiyun, dan itu latihannya ya di poso ini. Kenapa? Karena orang poso ini, orang puasa di Ramadan ini kan semuanya itu yang medit mendadak jadi loman. Itu di sini sekarang. Betul. Sing males sih loh, iso tadi semangat. Belum ada loh, iso totok kene bisa. Coba Ramadan ini selesai. Ngenteni komat baru datang. Gitu betul. Berarti Ramadan itu semuanya berupaya untuk menjadi orang yang takwa. Kenapa? Inilah latihan. Makanya kalau bisa kita diilustrasikan keluar Ramadan itu ya minimal kita itu ya kalau hewan itu tirulah kayak kupu-kupu. Semula itu orang menjijikkan, melihat itu wis gak seneng. Sebelum jadi kupu-kupu ini apa jadi apa? Ular kan? Ular. Bahasa kita kan ular. Bahasa Indonesianya ulat kan? Lah ya kok ulat dadi Jawane ular itu kon dia. Kadang Jawa pinter bahasa itu. Ulat. Ular. Jadi coba lihat, siapa yang suka ular? Wonten Ustaz sing hobi manuk. Iya ya. Ular Hongkong. Nggih sudah. Nah, ulat itu kan enggak menjijikan. Tapi setelah itu kan ngentung. Bahasane ngentung. Bahasa Indonesia apa? Ngepompong. Ya wis ngono wis. Semuanya paham kok. Aku ngomong ngentung paham kabeh. Jadi setelah itu kan
Setelah proses metamorfosis namanya. Nggih ta? Heeh, itu fotosintesis ya, metamorfosis. Setelah itu kan muncul betapa cantiknya itu kupu-kupu. Sampai ada yang mengkoleksi. Kalau di Sulawesi itu kalau nggak salah ada kupu-kupu tok kuning. Oh, jenenge lali. Napa? Heeh, wis lali aku. Pernah ke sana tapi lali jenenge. Sebabnya apa kok lali? Gratis ke sananya. Suatu nek gratis itu langsung blet gitu. Tapi cuma bayar lah iling gitu. Nah, subhanallah itu. Jadi kupu-kupu kan semuanya suka. Begitu juga kita sekarang ini, mohon maaf. Puasa ini kan melatih takwa. Kalau sudah takwa ini kan latihan surga. Karena pahala-pahala orang yang bertakwa itu nggak ada lain, surga itu. Oke, dan yang terakhir, setelah apa tadi yang pertama? Wajahnya berusaha untuk ceria. Kemudian lesan kita berusaha untuk ucap yang nentremno ati. Kemudian yang ketiga, hati kita berupaya untuk menjadi hati yang takwa. Terakhir, tak ngertek. Nah, ini wis di sini banyak ini. Belajar untuk menjadi yadun sakhiyun loman. Orang puasa ini loman. Ya persis jenengan ini. Tadi sudah terkumpul berapa? 1000 sekian bungkus. Allah ya karim. Kenapa? Karena surga itu nggak ada, orang medit itu nggak ada. Sampai tertulis di situ anti haramun ala kulli bakhilin wa ala kulli mutakabbirin. Wahai surga, kamu itu haram buat orang yang bakhil, orang yang sombong itu nggak boleh masuk surga. Dan orang yang dermawan, orang yang loman itu mlebu surga ini lebih cepat ketimbang wong sing soleh tapi medit. Soleh tapi medit. Ono wong soleh medit ini. Gak ada, orang soleh jelas tertawa. Tapi kalau orang solehnya nggak kaya, ya terus yang dikasihkan apanya? Senyum, ya betul. Senyum. Maka jenengan beruntung, kita itu jadi orang kaya, seandainya jadi orang, cita-cita saya itu, saya ingin jadi ustadz sing sugih, saya isok dermawan. Ben apa? Enggak sarboni cepet. Kan gitu kan ya? Kita tuh kalau seandainya jenengan tahu caranya masuk surga cepat, jadi orang kaya itu lebih cepat. Kan apa? Sahamnya ada di mana-mana. Jadi meninggal pun kipas-kipas terus, enak. Itulah orang yang kaya itu kelebihannya itu. Beda dengan orang yang miskin, mau sedekah uang dari mana? Gitu mantan, dari budi. Senyum, balik senyum. Sedekah gratis itu. Oke. Subhanallah. Sekarang sampai maskeran, kayak sok sedekah wong maskeran. Katanya senyum ning sopo. Yang bergerak sekarang itu tatapan tatapan matanya. Pripate ini sing kedap-kedip itu tok. Makanya jenengan sekarang lihat cantik dan tidak itu sulit sekarang. Tapi saya punya triknya, cantik dan tidak itu kelihatan. Kelihatan dari mana? Gampang. Diberitahu, mau? Jadi orang cantik dan tidak itu kelihatan. Kelihatan dari itu tuna tangga. Ini rahasianya Ustadz kok. Ya, rahasia. Jadi orang cantik itu di saat orang itu kalau dalam pesantren itu memang kita disuruh melihat pertama wajah, kemudian tangan. Ternyata itu mewakili. Ketika jenengan berada di situ kok lihat tangannya lentiannya bagus, bikin cantik. Ketika lihat tangan, kok ireng-ireng, keriput-keriput, kita wek gitu. Besok cantik ditolak, wis tewek iki jelas. Tewek iki. Kan ojo tambah elek, tersinggung. Tewek iki jelas elek. Betul apa betul? Iya. Ojo tersinggung dah, aku mau tambah bisa kabeh. Subhanallah. Ada enggak tua itu cantik? Ayo tuntun aku, tua cantik. Ada. Oh paling soge paling. Soge paling, nek soge tua-tua soge mesti ayu. Karena apa? Perawatan. Tapi ada yang bagian nggak bisa dipungkiri, nggak bisa itu disuntik ya apa gak iso. Keriput tangan. Kalau wajah sih jenengan bisa tertipu itu. Ya Allah, wong iki kok iso putih ya wajahnya. Ternyata lihat tangannya. Ya Allah, coba bayang wedok tangannya ireng berarti aslinya ireng ya. Berhubung dipoles karo glowing karo apa jenenge pemutih. Nah, akhirnya putih. Berhubung pemutihnya kentekan, akhirnya langsung berubah.
Jadi yang terakhir tadi apa itu tadi? Jadi yadun sakiyun itu cepat sekali. Dan itu latihannya itu di dunia sudah. Di akhirat itu tidak ada latihan. Kan apa? Ad-dunya darul amal wal akhirat darul jaza. Dunia itu panggonane beramal, panggonane berkarya. Kita itu saatnya di dunia. Kalau sudah di akhirat ya tinggal tunggu hasil. Ngono tok. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Maka beruntung yang kaya-kaya ini. Tak dungakno koman. Tapi kalau jenengan kaya tapi emet dicemplung rokok dhisik. Rono. Nah ini kalau ada saya respect ini. Ya di sini tak amati terus. Ketika bangun depan itu, wah sistemnya luar biasa. Langsung cepat, nggak hitungan tahun, hitungan bulan, hitungan minggu. Minggu tak bulan? Bulan. Selesai, secacik gitu. Berarti jenengan luar biasa dan mudah-mudahan bisa seterusnya kayak gini. Amin. Allahumma. Ini ternyata di shooting. Ini masuk YouTube apa mboten? Lo punya YouTube? Rong ini aku ya gowe kita tak enak kono. Live terus. Tadi subuh saya live, maghrib tadi di daerah Krian tadi live streaming. Kalau tahu gini Pak Takmir, aduh nanti saya bawa sendiri juga foto. Ibu-ibu, kalau ingin tahu kajian kita setiap hari jangan lupa channelnya Usbuk. Nah, mumpung promosi Usbuk. Kalau buka, ya jangan sekedar buka. Kalau ada yang merah-merah subscribe-nya, aja klik gitu loh. Oke, setuju? Sungguh janji tak betul? Ya klik, nggih. Tak titeni. Setelah ini tak cek opo nambah enggak subscribe-ku. Berarti sampai nek nambah subscribe-ku berarti sampai belajar bukan penghuni surga bisa, penghuni neraka berarti. Wis. Iya wis. Yang muka punya api, saya yakin semuanya punya api. Ini jumlahnya berapa? 200, 300 ada. Kok nambah 100, 200 lumayan. Ya, gitu aja. Mudah-mudahan ini sudah jam 8. Jadi dibatasi jam 8 kurang seperempat sudah selesai ya Ustaz. Aduh, mohon maaf ya, terlalu panjang nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan dengan ikhlas mendengarkan apa yang saya sampaikan dan mudah-mudahan ini membawa tambahan ilmu buat kita semuanya. Kalau ada yang tersinggung, sekali lagi mohon maaf mohon maaf, tolong saya dimaafkan kalau ada yang tersinggung dengan ucapan saya. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunnatul witri salasa rakaatin jangan terahimakumullah. Allahumma salli